Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. 2 pengedar sabu-sabu di Darmasraya ditangkap polisi. Ditipu karena dijanjikan akan bekerja di sebuah pusat perbelanjaan di Padang. Ratusan orang geruduk rumah pelaku. Warga resah, kasus pencurian ternak marak di 50 kota. Polisi tak kunjung mengungkap pelakunya. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya di rumah seorang pelaku di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Darmasraya pada Minggu malam. Kedua pelaku ini tidak bisa berkutik saat dilakukan penggeledahan karena polisi menemukan barang bukti 11 paket kecil sabu-sabu siap edar, uang tunai, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, beserta telepon genggam. Rido Anggara dan Fikri Duanda telah lama menjadi target operasi polisi. Rido sebagai pemilik sabu-sabu, sedangkan Fikri adalah kurir yang bertugas mengantar barang pesanan. Pengakuan pelaku, sabu-sabu itu dibelinya dari seorang bandar yang tinggal di Dusun Pelayang, Bungo, Jambi. Saat akan dibawa ke kantor polisi, anggota keluarga pelaku menangis histeris. Namun polisi tidak menggubrisnya dan tetap membawa kedua pelaku ke Mapolres Darmasraya. Penangkapan oleh tim Satres Narkoba Polres Darmasraya terhadap 2 pelaku berinisial RA dan FD. Selanjutnya dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh petugas menyita beberapa barang bukti, diperkirakan 11 paket kecil yang siap edar dan uang sebesar 150.000 beserta HP. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 20 tahun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Ratusan warga yang menjadi korban penipuan dengan modus dijanjikan bekerja di sebuah pusat perbelanjaan yang baru berdiri di Kecamatan Kuranji, mendatangi rumah terduga pelaku penipuan itu di daerah Piai, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, pada Minggu malam. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, karena hingga saat ini mereka tak kunjung dipanggil untuk bekerja. Padahal mereka semua telah menyetor uang kepada pelaku. Namun di dalam rumah, warga tak menemukan sang pelaku. Diduga pelaku telah lebih dulu melarikan diri. Untungnya polisi telah berada di rumah pelaku sehingga warga tidak sampai meluapkan emosinya dan tidak melakukan tindakan anarkis. Para korban kemudian mendatangi Mapolresta Padang untuk membuat laporan polisi. Polisi kemudian meminta keterangan sejumlah pelapor dan mengumpulkan bukti-bukti. Menurut keterangan korban, mereka menyetor uang kepada pelaku dengan jumlah bervariasi, tergantung posisi yang dilamar. Ada yang melamar untuk posisi Sales Promotion Girl atau SPG, pegawai gudang hingga satpam. Uang setoran mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah per orang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, dibayar sistem itu orang dalam lah. Ya. Habis itu kan ada sistem bayar nih bang. Bayar itu beragam-ragam bang, tergantung posisi masing-masing lah. Ada yang dari SPG, ada yang admin, ada yang satpam, ada yang gudang. Itu pun beda-beda ADM-nya lah bang. Kayak gudang loh. Kalau pribadi saya 800 bang. Beragam-ragam bang. SPG ada yang sebagian 450, bagian satpam ada yang 1 jutaan, ada yang 2 jutaan. Saya pribadi 650, diambil 2 juta, 2.500.000, 3 juta, 4 juta. Sebanyak ya pokoknya dalam itu pun dari sekian banyaknya anggota saya yang di grup saya yang di grup saya itu sebanyak 200 orang. Informasi pertama itu dari kenalan
orang tua saya. Pertemuan itu tuh sebanyak 4 kali. Polisi akan menyelidiki kasus ini untuk mengungkap kasus penipuan tersebut. Ini kita menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penipuan lowongan kerja di salah satu mall di Kota Padang. Untuk korban cukup banyak dengan kerugian bervariasi setiap orangnya. Dan untuk laporan polisinya sudah kita terbitkan, kita buatkan. Untuk kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Seperti itu. Pelaku sendiri diketahui sebagai pegawai pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Hamka Padang. Sedangkan pusat perbelanjaan yang baru terletak di Jalan Bypass Kuranji dan telah diresmikan pemakaiannya serta telah beroperasi pada tanggal 29 Mei yang lalu. Alfi melaporkan dari Padang. Selama sebulan terakhir ini, warga Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, 50 kota, dilanda keresahan. Pasalnya, aksi pencurian ternak milik warga marak terjadi. Terhitung, telah 6 ekor hewan ternak berupa kerbau, kambing, dan sapi milik warga hilang dicuri. Mirisnya, pemilik ternak hanya menemukan jeroan hewan ternaknya tidak jauh dari lokasi kandang. Salah satu korban, Sofian, warga Pakan Rabaa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang baru saja kehilangan sapi ternaknya jenis simental, mengetahui hewan ternaknya hilang saat akan memberi makan pada pagi hari. Awalnya ia menemukan anak sapinya berada di luar kandang dan induk sapi tidak terlihat. Dalam kondisi panik, Sofian dan keluarganya langsung menyusuri berbagai arah. Pencarian itu mengarah ke sebuah area dekat menara telekomunikasi tak jauh dari Jalan Raya dan Mapolsek Luha. Di sanalah mereka menemukan sisa-sisa penyembelihan berupa jeroan, bercak darah, dan tali pengikat. Pagi-pagi waktu mau ngasih makan, dilihat sapi di kandang nggak ada 1 ekor. Terus? Pintu kandang terbuka, dia malamnya dipaku di pintu keluar. Tahu-tahu paginya pintu itu udah terbuka. Tengok sapi nggak ada lagi. Perangkat Nagari Batu Payuang Hari Firmansyah membenarkan bahwa dalam waktu berdekatan terjadi pencurian ternak di 3 jorong berbeda. 1 ekor sapi hilang di Pakan Rabaa, 4 ekor kambing hilang di Kapalobuki, dan 1 ekor kerbau hilang di Subarang Ayia. Beberapa penjaga ataupun peternak sapi, kambing, udah beberapa orang mengungsikan ternak-ternaknya ke dekat perumahan tempat dia tinggal. Karena untuk mengantisipasi terjadinya pencurian berikutnya. Pemilik ternak telah melaporkan kasus pencurian ternaknya ke polisi. Namun, hingga saat ini, belum ada titik terang siapa pelakunya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Dengan melewati medan yang terjal dan sulit dijangkau, puluhan anggota tim pengobatan gratis akhirnya sampai juga di Kampung Rurapatontang, Nagari Pematang Panjang, Pasaman Barat pada Sabtu pekan silam. Bagi warga, kedatangan tim kesehatan ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena kampung mereka yang terpencil dan tak bisa dilalui mobil. Ratusan warga pun berdatangan, mulai dari lansia, ibu menyusui, balita, ibu hamil, dan ibu-ibu. Semuanya mendapatkan pengobatan gratis. Ada berbagai pelayanan kesehatan diberikan, mulai dari pemeriksaan penyakit dalam, bedah, anak, saraf, dan pemeriksaan kandungan. Satu persatu warga diperiksa kesehatannya, mulai dari tinggi badan, berat badan, pengukuran tekanan darah, dan pengukuran gula darah. Mereka diperiksa oleh dokter spesialis dan diberikan obat. Kegiatan pengobatan gratis ini
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Pasaman Barat. Insya Allah tadi ini berobat gratis, termasuk bukan saja berobat secara umum, tetapi ada untuk spesialis penyakit dalam dan lain-lain, dan saya tinjau tadi cukup untuk masyarakat membantu. Dan hal ini tentunya bukan di sini saja, nanti daerah-daerah yang memang perlu kita kunjungi dan kita berikan berobat gratis. Alhamdulillah di sini kita tengok nampaknya masyarakat sangat antusias karena kita tahu daerahnya sangat terisolir, untuk akses ke dokter spesialis susah. Maka mungkin bisa dikata 90% ya, sampai mungkin lebih ya, masyarakat datang ke sini berbondong-bondong untuk menyelesaikan kesehatannya. Lebih dari 100 warga memperoleh pelayanan pengobatan gratis. Selain daerah Rura Patontang, aksi ini juga akan menyasar ke daerah terpencil lainnya di Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.